I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pitaloka dari kelas 10 IPA 5 akan menjelaskan tentang integrasi nasional bab 5 pelajaran PPKN. Pertama, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi. Pertama, Howard Briggs. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kedua, Myron Wiener. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional, integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk, dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. 3. Dr. Nazruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. 4. Sojati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Yang kedua, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang menjemput plural society. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang seperti berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dilihat memiliki satu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda, di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realita kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Berikut ini faktor-faktor tersebut. Yang faktor pembentuk integrasi nasional pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Ke-8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi suatu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, syarat integrasi nasional. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik? Jangan sampai menyalahgunakan hak, karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang-orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya integrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Contoh integrasi nasional di dalam lingkungan keluarga. Pertama, saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga, menghargai perbedaan selera, kegemaran, juga watak anggota keluarga lainnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mendahulukan pemenuhan kewajiban ketimbang pemenuhan hak, mendahulukan pemenuhan bekerja sama dengan sesama anggota keluarga lain. Contohnya dengan menerapkan gotong royong, kerja bakti di akhir pekan. Adapun contoh integrasi dalam lingkungan sekolah. Pertama, toleran terhadap siswa lain meski berbeda agama. 2. Tidak membeda-bedakan perlakuan kepada teman di sekolah. 3. Tidak pilih kasih, mau berteman dan bekerja sama dalam kebaikan dengan siswa maupun tanpa peduli agamanya apa, sukunya apa, dan sebagainya. 4. Menghargai kebudayaan teman yang asalnya dari suku lain. 5. Mau mempelajari kebudayaan suku lain dan menganggapnya sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Sementara itu, contoh integrasi nasional dalam lingkungan masyarakat adalah: pertama, toleransi atas keberagaman agama yang ada. 2. Toleransi atas keberagaman suku, ras, budaya, juga bahasa daerah. 4. Gemar bergotong royong dan kerja bakti. 5. Gemar menolong antar sesama warga. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenakan dengan hati kalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.